Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Riyadul Falah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan tentang seorang ulama sufi yang mengalami kejadian yang tidak akan pernah terlupakan dalam hidupnya sampai-sampai beliau mendapatkan teguran dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia lakukan? Silahkan simak kisah selengkapnya di video ini. Mohon jangan di-skip karena banyak hikmah yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita sehari-hari. Tapi sebelum lanjut kepada videonya, silahkan yang belum sholat dulu. Karena tujuan hidup kita di muka bumi ini tiada lain dan tiada bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ahmad bin Muhammad bin Husain Al-Jariri, atau lebih dikenal dengan nama kunyahnya saja Abu Muhammad Al-Jariri, adalah seorang ulama sufi yang tinggal di Baghdad. Ia hidup sejaman dengan tokoh sufi lainnya, Junaid Al-Baghdadi, bahkan menjadi sahabatnya. Ketika Junaid wafat, ia menduduki atau menggantikan makom Junaid, yakni pemimpin atau sesepuh tokoh sufi lainnya pada masa itu. Ketika masih dalam perjalanan pencarian yang disebut suluk, thariqat, mengaji hakikat dan lain-lain, ia pernah mengalami suatu peristiwa yang tidak akan pernah terlupakan. Suatu ketika setelah sholat asar berlalu, seorang pemuda masuk ke masjid di lokasi pondok thariqah Abu Muhammad Al-Jariri belajar. Wajah pemuda itu tampak pucat dan rambut terurai tidak beraturan tanpa memakai tutup kepala atau yang disebut kopiah, sorban atau sejenisnya. Ia berwudu kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Setelah itu ia duduk dengan meletakkan kepalanya di antara atau di atas lututnya dan tangan ditangkupkan. Saat maghrib tiba, ia berjamaah dengan mereka. Setelah itu ia duduk lagi seperti sebelumnya. Tiba-tiba datang utusan raja yang mengundang mereka untuk jamuan makan di tempat tinggalnya. Hal itu memang secara rutin dilakukan oleh sang raja. Ketika teman-temannya berlalu untuk memenuhi undangan itu, ia sempat membangunkan sang pemuda dan berkata, "Apakah Anda mau ikut bersama kami untuk makan-makan di tempat raja?" Pemuda itu mengangkat kepalanya dan berkata, "Saya tidak ingin ke istana raja, tetapi kalau Anda tidak keberatan, bawakanlah untukku asidah." Nama asidah pada masa itu disebutkan untuk makanan yang masih hangat. Abu Muhammad mengabaikan permintaan pemuda itu. Dalam hati ia berkata, diajak baik-baik tidak mau, tetapi malah meminta dibawakan sesuatu. Mungkin ia baru saja belajar thariqat dan belum mengetahui adab atau tata krama atau sopan santun yang lazim berlaku. Ketika malam agak larut, barulah mereka pulang dari istana raja dalam keadaan kenyang. Ketika memasuki masjid di pondoknya, Abu Muhammad melihat pemuda itu masih dalam posisi yang sama ketika ditinggalkannya, mungkin tertidur. Abu Muhammad duduk di atas sejadahnya, tetapi belum ia berzikir, rasa kantuk menguasai dirinya dan ia jatuh tertidur. Dalam tidurnya itu Abu Muhammad bermimpi, ia melihat suatu rombongan besar berlalu di hadapannya. Tiba-tiba ada seruan, itu adalah rombongan Rasulullah SAW beserta para nabi dan rasul, kata seruan tersebut. Mendengar seruan itu, ia segera berlari ke arah depan rombongan dan menemui Rasulullah SAW. Ia mengucapkan salam, tetapi Nabi Muhammad SAW berpaling dari dirinya tanpa menjawab salamnya. Beberapa kali ia mengulangi salamnya, tetapi masih saja beliau berpaling. Abu Muhammad jadi gemetar, ketakutan. Dengan tergagap ia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah dosa saya sehingga engkau berpaling dari saya?" Nabi Muhammad SAW menatapnya dengan tajam dan berkata, "Seorang yang fakir dari umatku ingin sesuatu darimu, lalu engkau mengabaikannya." Abu Muhammad tersentak kaget dan terbangun dari tidurnya. Segera saja ia teringat kepada pemuda yang meminta dibawakan asidah itu. Ia segera ke tempat pemuda itu, tetapi ternyata tidak ada siapapun di sana. Ia mendengar suara pintu dibuka, yang ternyata adalah pemuda itu yang hendak keluar masjid. Ia segera mendekatinya dan berkata, "Wahai pemuda, sabarlah barang sejenak. Aku akan segera menyiapkan untukmu apa yang engkau inginkan."
Pemuda itu menoleh kepadanya dan berkata, "Jika seorang fakir menyampaikan keinginannya kepadamu, engkau tidak mau memenuhinya, kecuali setelah dimintakan oleh Nabi Muhammad dan 124.000 nabi-nabi lainnya. Kini aku tidak menghajatkan apa-apa lagi darimu." Pemuda itu melangkahkan kakinya keluar, meninggalkannya dalam keadaan terpana dengan kaki terpaku di tanah. Setelah peristiwa itu, Abu Muhammad tidak pernah mengabaikan orang lain, sesepele dan sepakir apapun keadaannya, karena takut ia akan diabaikan oleh Rasulullah.